Amin. Sahabat Shalom saudara, silakan duduk kembali. Baik, kita masih terus belajar tentang huruf-huruf Ibrani. Saudara, kita sudah sampai pada huruf yang keempat, yaitu huruf apa saudara? Huruf Dalet. Saudara, kalau saudara runtut kemarin mulai dari pertama kita belajar huruf Alef, Bet, Gimel, dan saat ini Dalet. Saudara, di situ ternyata terdapat pesan Tuhan yang dahsyat buat hidup kita, saudara. Di situ terdapat sebuah misi keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan, saudara, dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini kita belajar tentang satu huruf lagi, ya, di mana huruf ini memiliki sebuah kedalaman makna yang sangat memberkati hidup kita, saudara, ya, yaitu kedalaman makna huruf Dalet. Nah, huruf Dalet adalah huruf keempat dari alfabet Ibrani, ya, memiliki nilai numeriknya 4, saudara. Piktograf untuk Dalet itu terlihat seperti pintu tenda yang tertutup. Nah, ini bentuknya kalau piktografnya seperti ini kurang lebih. Semua bisa lihat, saudara? Bisa ya? Dia seperti tenda. Sedangkan aksara Ibrani klasik atau yang disebut dengan Ketaf Asyurit itu dibuat dari 2 garis dan titik sudut yang disebut telinga. Ya, nah ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Huruf Dalet dibentuk dengan 2 garis, satu horizontal ini yang biasa sekarang kita pakai yang seperti ini, saudara. Satu horizontal dan yang satu vertikal. Nah itu huruf Dalet, saudara. Bentuk Dalet yang bengkok melambangkan orang yang membungkuk yang membutuhkan bentuk Dalet yang bengkok melambangkan orang yang membungkuk dan yang membutuhkan, gitu maksudnya. Nah, saudara lihat huruf ini kan berdirinya seperti orang yang membungkuk begini. Betul ya, saudara ya? Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi huruf Dalet itu seperti orang yang membungkuk yang membutuhkan, saudara. Kata Dalet itu berasal dari dalah, ya, yang artinya menarik keluar, dan kata dalut yang artinya miskin atau melarat. Telinga Dalet mendengarkan Gemilut Kasidim. Kemarin kita sudah belajar apa itu Gemilut Kasidim, yaitu mempraktekkan kebaikan, saudara. Nah, telinga Dalet ini adalah disebut telinga Dalet, saudara. Ini yang di sini nih, di ujung sini nih telinga Dalet namanya. Itu mengarah seolah-olah nempel pada huruf sebelumnya, yaitu huruf apa, saudara? Huruf loh. Saudara masih bisa mengikuti saya? Bisa ya? Huruf sebelum Dalet apa, saudara? Gimel. Nah, kalau saudara perhatikan bentuk huruf ini, itu seolah-olah ujungnya ini, telinganya ini mengarah ke huruf Gimel, saudara. Nah, oleh sebab itu dikatakan telinga Dalet itu mendengarkan Gemilut Kasidim, ini mewakili huruf Gimel, ya, yang mendekat pada Gimel. Jadi seolah-olah nempel sama huruf Gimel, begitu. Nah, itulah sebabnya dikatakan Dalet itu adalah digambarkan seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa, yang membutuhkan pertolongan. Nah, kemarin saya katakan huruf Gimel itu adalah digambarkan seperti orang kaya yang memberikan pertolongan. Nah, itulah korelasi atau hubungan antara huruf Gimel ke huruf Dalet, itu seperti itu, saudara. Nah, sekarang ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada saudara mengenai huruf Dalet ini, saudara. Ya, yang pertama adalah mengenai huruf Dalet dan Pardes. Apa itu Pardes? Sekarang kita lihat hubungan antara huruf Dalet dan Pardes. Orang Yahudi tradisional itu mengidentifikasi 4 tingkat da'at. Apa itu da'at, saudara? Da'at itu adalah pengetahuan. Da'at apa, saudara? Pengetahuan. Saya ulangi lagi ya.
orang Yahudi tradisional mengidentifikasi 4 tingkat daat pembelajaran Torah yang disebut pardes. Jadi mereka itu punya 4 tingkatan untuk belajar Torah, saudara. Yang pertama, ya, saudara perlu tahu kata untuk pengetahuan tadi itu apa, saudara? Daat. Artinya apa? Daat itu adalah pintu pada mata. Kembali lagi hubungannya dengan huruf dalet. Dalet, daat, daat dan dalet. Pengetahuan pada pintu pada mata. Nah, orang Yahudi itu punya 4 tingkatan untuk pembelajaran Torah. Kembali lagi, 4 itu adalah numerik dari huruf dalet. Ya, itulah sebabnya dikatakan ini hubungannya antara huruf dalet dan pardes karena sama-sama memiliki angka numerik 4, saudara. Nah, di mana kita mempelajari Torah menurut urutan penafsiran dimulai dari yang namanya pesat, saudara. Apa, saudara? Pesat. Nah, apa itu pesat? Pesat itu adalah mengartikan makna yang sederhana, yang sebenarnya. Jadi mengartikan sebuah makna dalam pembelajaran Torah, makna yang sederhana. Contohnya apa sih, saudara? Contohnya kisah Yesua memberi makan 5.000 orang, ya. Maknanya apa? Maknanya ya tentang Yesua memberi makan 5.000 orang. Artinya sesuatu yang harafiah, yang tertulis, ya artinya itu. Yesua memberi makan 5.000 orang. Artinya maknanya apa? Ya artinya Yesua memberi makan 5.000 orang. Nah, itu tingkat yang pertama. Jadi artinya mengartikan sesuatu secara sederhana. Kemudian tingkatan yang kedua disebut dengan remes. Ini dipakai untuk mengisyaratkan makna. Contohnya apa? Ketika Yesua ngomong kamu adalah garam bumi. Nah, itu kan isyarat, saudara. Isyarat kan? Kalau garam bumi berarti kita kan, kalau makna sebenarnya berarti apa? Berarti kita itu asin, kan begitu ya, saudara ya. Tapi kan bukan itu kan artinya. Tetapi itu adalah sebuah isyarat. Artinya apa? Supaya kita itu punya pengaruh. Supaya hidup kita itu punya dampak buat orang lain. Itu maksudnya Yesua. Nah, ini dalam tingkatan pengertian pembelajaran Torah itu disebut dengan remes. Kemudian tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga itu adalah memberikan arti atau makna alegoris dan perumpamaan. Contohnya tentang apa? Contohnya tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 13. Di situ Yesua ngomong, hal kerajaan Samayim itu seperti tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Kan ada yang jatuh di tanah yang berbatu, tanah yang semak belukar, tanah yang berpasir, dan tanah yang baik. Nah, itu tentang perumpamaan, ya. Kemudian yang keempat yaitu sot, pemahaman dalam pembelajaran yang melibatkan ilham roh Elohim. Nah, ini biasanya pembahasan mengenai kitab Giliahna, kitab Wahyu. Itu pembahasan atau pembelajaran yang membutuhkan tentang ilham Roh Kudus, saudara. Nah, ini singkatnya seperti itu. Hubungannya apa tadi dengan dalet? Karena sama-sama memiliki numerik 4 atau angka 4. Maka dihubungkan dalet itu juga berhubungan dengan 4 tingkat pembelajaran Torah. Sampai di sini paham, saudara? Ikuti saja ya. Inilah makna huruf dalet, saudara. Nah, jadi pintu masuk kita ke dalam pengetahuan atau daat akan Torah adalah melalui 4 langkah ini. Jadi ketika kita mau belajar tentang Torah, selalu berhubungan dengan 4 langkah ini. Nah, 4 langkah ini itulah yang disamakan dengan dalet, saudara, yaitu huruf yang keempat. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan huruf dalet atau numerik 4 dan dunia fisik. Hubungannya apa, saudara? Coba saudara perhatikan di dalam
dunia fisik ini, saudara. Kita memiliki 4 penjuru mata angin. Ada timur, barat, utara, dan selatan. 4 lagi kan. Kemudian kita memiliki 4 musim secara global. Musim apa aja? Musim panas, musim dingin, gugur, musim semi, ya. Bukan musim durian, saudara ya. Beda lagi ya. Kita memiliki 4 deskripsi jenis ciptaan yang ada di bumi ini, yaitu apa? Ada mineral. Mineral itu bicara tentang batu-batuan, tentang hal-hal yang terkandung di dalam bumi ini, saudara, dalam bentuk batu, pasir, ya. Kemudian selain mineral ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada 4 deskripsi jenis ciptaan: mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia. 4 lagi, saudara. Kemudian kita juga memiliki 4 elemen dasar, yaitu api, tanah, udara, dan air. Ini semua berhubungan atau makna dari huruf dalet, yaitu 4 unsur. Ada 4 unsur, saudara. Ya. Sekarang poin yang ketiga. Filosofi tentang huruf dalet, saudara. Dalet itu mewakili, huruf yang mewakili tentang kerendahan hati dan kesadaran tidak memiliki apa-apa sendiri. Jadi huruf dalet itu digambarkan seperti seorang yang miskin tadi. Nah, orang yang miskin itu biasanya karena dia nggak punya apa-apa, ya dia merasa dia harus rendah hati, harus seperti itu. Ya, kalau orang sudah miskin tetap sombong, itu keterlaluan, saudara ya. Jadi orang yang merasa nggak punya apa-apa, sudah sewajarnya dia harus punya sikap rendah hati. Nah, dalet itu mewakili tentang kerendahan hati dan kesadaran. Makanya hurufnya modelnya seperti orang yang membungkuk. Ingat-ingat, saudara ya. Jadi ini belajar tentang huruf Ibrani juga kan? Seperti orang yang membungkuk. Artinya dalet juga itu sebagai pintu. Ingat, sebagai pintu, dalet juga secara simbolis mewakili pilihan untuk membuka diri terhadap harapan impian kita atau tetap tertutup dan terasing. Jadi dalet itu adalah pintu. Dia bisa membuka, dia juga bisa menutup. Nah, itu pilihannya adalah, ini menggambarkan tentang hati kita, saudara. Tentang sikap kita. Apakah kita mau terbuka untuk visi dan impian kita, atau tetap menjadi orang yang tinggal di dalam kekalahan. Ya. Arti huruf dalet dalam Kabalah. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saudara, mungkin ada beberapa saudara ya yang di rumah, yang lagi nonton streaming, bertanya, kok dari kemarin dari Alef, Bet, Gimel, Dalet sampai hari ini Dalet selalu ada tentang Kabalah, seolah-olah ini kok sumbernya dari Kabalah, harusnya ini kan sumbernya dari Torah. Saya kasih tahu, saudara ya, orang-orang Kabalah itu yang seperti Bapak Gembala jelaskan, Kabalah itu ada 2 macam, saudara. Ada Kabalah yang menyembah setan, ada juga Kabalah yang menyembah Bapak Yahweh. Nah, saudara perlu tahu, saudara, orang-orang Kabalah yang menyembah Bapak Yahweh itu memang benar dia mendasarkan keilmuannya itu juga dari Torah. Dan yang membuat saya lebih mantap lagi, ya, untuk kita juga bisa membuka pintu belajar mengenai Kabalah adalah begini, saudara. Waktu beberapa saat yang lalu, waktu kami ke Israel, kita pergi ke desa Sefat namanya. Sefat ya, desa Sefat. Desa Sefat itu tempatnya orang-orang Kabalah tinggal di situ. Nah, kami bertemu dengan seorang rabi yang keturunan Imam Harun, saudara. Keturunan dari Imam Harun, ya, namanya saya lupa itu, ada kohen-kohennya. Nah, ketika dia menjelaskan tentang Sefirot, kemarin Bapak Gembala sudah singgung sedikit tentang Sefirot, saudara ya. Nah, ketika Rabi ini menjelaskan tentang Sefirot, dia mulai menyebutkan tentang Elohim.
Elohim. Dia sebut Elohim, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim. Kemudian saya sebagai penterjemah pada saat itu, saya yang menerjemahkan dia ngomong. Nah, ketika dia ngomong Elohim, saya ini kayak gatel gitu saudara ya. Gatel itu kepingin ngomong, ini kok nama Bapak nggak pernah disebut gitu. Saya kepingin nama Tuhan itu disebut saudara. Akhirnya ketika dia ngomong Elohim, saya terjemahkan menjadi Bapak Yahweh. Nah, yang uniknya di situ adalah ketika saya memanggil nama atau menyebut nama kudus Bapak Yahweh, rabinya ini kaget, dia langsung noleh ke saya. Saya pikir, wah dia mungkin agak tersinggung ya, karena bagi orang-orang Kabbalah itu nama sangat kudus. Tetapi di luar dugaan saya, ternyata orang ini langsung begitu dia lihat saya, langsung dia bilang, amin, amin. Saya juga kaget, tapi kaget saya seneng ya. Ternyata orang-orang Kabbalah itu memang mempercayai bahwa nama kudus Sang Pencipta itu adalah Yahweh, bukan Hashem, saudara. Amin. Nah, itulah sebabnya saya pikir Kabbalah, tentu kita juga harus memfilter, semua itu harus difilter. Apakah, karena banyak Kabbalah itu yang punya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai Torah juga ada, saudara. Banyak yang menyimpang juga. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, satu hal yang menjadi patokan kita adalah kita belajar mengambil pengajaran dari manapun, sumbernya adalah satu, patokannya sesuai dengan Torah, firman Tuhan atau enggak gitu saudara. Amin. Ya, selama itu sesuai dengan firman Tuhan, ambil. Nah, arti huruf dalet di dalam Kabbalah. Huruf dalet di dalam Kabbalah itu memiliki beberapa arti. Pertama, dalet itu pintu, ya. Dan arti yang lain adalah dal, orang miskin. Nah, mewakili arti orang miskin, seseorang yang dalam keadaan rendah hati, karena mereka miskin, mereka berada dalam posisi yang rendah atau membungkuk. Kita dapat mengikat kedua arti itu secara bersama-sama dengan mengatakan bahwa pintu sebagai jalan masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama itu harus memiliki rasa kerendahan hati. Kalau maksudnya begini, kalau kita itu mau memulai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, harus dilandasi dengan rasa kerendahan hati. Baru bisa jalan, saudara. Ya. Karena sekali lagi Tuhan itu benci dengan orang yang sombong. Titik sudut huruf dalet, nah nanti saya akan tunjukkan ya. Titik sudut huruf dalet itu mengarah pada arti kerendahan hati atau pintu masuk ke rumah Tuhan yang dicapai dengan teknik yang dikenal sebagai defekut. Ya, defekut ini tulisan Ibrani-nya defekut. Atau artinya defekut itu adalah pengabdian. Nah, atau bisa saya katakan pintu masuk ke rumah Tuhan itu ya, kerendahan hati, arti dari kerendahan hati itu adalah menempel pada Elohim. Jadi hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang hatinya bisa nempel dengan Tuhan. Gitu loh saudara maksudnya. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati yang hidupnya bisa nempel sama Tuhan. Itulah sebabnya orang sombong hatinya nggak akan nempel sama Tuhan, saudara. Orang yang sombong ketika dia datang beribadah, ketika dia memuji Tuhan, nggak akan dapat apapun. Karena hatinya nggak nempel. Masih bisa ngikuti ya? Itulah sebabnya, saudara, orang yang sombong itu pasti cepat jatuh. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 138 ayat 6 ya, baca sendiri di rumah karena ini waktunya cepat ya. Dan saudara perlu tahu, orang sombong itu tidak akan diperdulikan oleh Bapa Yahweh.
Bapa Yahweh tidak memperdulikan orang sombong. Amsal 16 ayat 18. Artinya apa? Kalau orang sombong itu mau gulung kuming tahu ya? Mau jungkel, mau ndelosor, mau gelundung, Tuhan gak peduli, saudara. Itu kalau orang yang sombong. Nah, kita akan belajar di sini, saudara ya. Jadi, Amsal 16 ayat 18 mengatakan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Jadi, saudara, pesan Tuhan buat kita dari huruf dalet ini adalah supaya kita itu punya kerendahan hati. Kalau rendah hati, Tuhan itu senang. Kalau orang yang rendah hati itu pasti nempel sama Tuhan. Kalau nempel sama Tuhan, kalau nempel Bapa Yahweh, pasti dibela oleh Bapa Yahweh. Amin. Nah, saya memberikan contoh raja yang rendah hati adalah Raja Daud. Saudara perhatikan, kata atau nama Raja Daud, ya, namanya ini diawali dan diakhiri dengan huruf dalet. Dalet, waw dalet. Dalet, waw dalet dibaca Daud, saudara ya. Seorang raja dengan kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita melihat kitab Mazmur, kita melihat begitu banyak gambaran dan pernyataan Raja Daud tentang sikap kerendahan hati di hadapan Bapa Yahweh. Ya, saudara bisa lihat sikapnya itu di dalam tulisan Mazmur Daud, saudara. Bahkan kisah hidup Daud, saudara bisa lihat. Makanya Daud ini adalah salah satu karakter yang tertulis di dalam kitab suci. Dia meskipun orang yang beberapa kali jatuh di dalam dosa, tetapi hubungannya dia dengan Bapa Yahweh itu dekat banget. Kenapa? Karena hatinya Daud itu melekat sama Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat orang yang melekat sama Bapa Yahweh itu selalu digambarkan dengan orang yang suka memuji, orang yang suka menyembah. Ya. Jadi kalau saudara itu tidak suka memuji, tidak suka menyembah, perlu dipertanyakan nih, kira-kira hatinya nempel sama Tuhan gak nih? Ya, begitu. Nah, saat melihat bentuk dalet, Anda akan melihat bahwa ada titik kecil di sebelah kanan yang menonjol. Nih, titik kecil ini, lihat gak saudara? Lihat ya, itu ada yang di garis merah itu. Nah, itu ada titik kecil di sebelah kanan yang menonjol. Ini titik ini atau garis yang menonjol sedikit keluar ini, itu disebut titik pelepasan ego. Setiap orang yang masuk untuk membangun hubungan dengan Tuhan di alam roh harus melewati titik pelepasan ego. Jadi setiap orang yang mau menemui Tuhan di dalam doa dan penyembahan, maka dia harus melepaskan ego. Ego itu bisa apa? Ego itu bisa saudara memendam kepahitan, itu ego. Ego itu juga bisa berbicara mengenai saudara memendam kemarahan yang belum diselesaikan. Itu ego saudara. Dan itu harus dilepaskan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau masih bermasalah dengan saudaramu, tinggalkan ibadahmu dan selesaikan. Maksudnya berarti kalau punya masalah jangan beribadah dulu. Bukan begitu saudara. Saudara harus segera selesaikan. Saudara harus lepaskan ego itu. Amin. Supaya saudara itu layak di hadapan Tuhan. Begitu loh saudara. Ya. Nah, ini makna dari huruf dalet seperti itu. Ya, dengan melepaskan ego, maka Anda akan menarik energi Tuhan secara terus-menerus sehingga membuat kuasa Tuhan turun dan tercipta. Nah, kalau saudara-saudara melepaskan kemarahan, melepaskan kepahitan,
dan hati saudara itu menjadi netral, maka saudara itu bisa menarik energinya Tuhan. Itu kan sudah diajarin tuh sama Bapak Gembala. Betul ya? Kalau saudara mau melakukan meditasi, saudara harus dalam posisi hati yang netral. Seperti itu. Itu apa maksudnya? Melepaskan semua masalah yang saudara pendam sendiri gitu loh maksudnya. Nah, ini pelajaran dari huruf dalet. Jadi saudara, kalau kita sudah bisa mampu menarik energi Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu turun atas hidup saudara dan mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Sekarang yang keempat, dalet dan torah. Nah, ada 4 huruf yang mewakili nama kudus Elohim. Ada 4 huruf yang mewakili nama kudus Elohim. Yaitu huruf apa saudara? Yod, He, Wa, He. Ini 4 huruf ya, betul ya? Kemudian ada 4 cara membaca teks Torah. Ini sebagai pengetahuan saja. Ada 4 cara membaca teks Torah. Yang pertama disebut otiot, ya, membaca huruf. Nah, di situ ada 22 medial atau 22 huruf dasar dan 5 bentuk huruf akhir dari konsonan Ibrani. 22 itu kan alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ketet dan seterusnya. Sampai tau. Itu 22 huruf. Ya. Dan ada huruf akhiran, yaitu mem, sade, pe, kaf, dan nun. Ini pokoknya saudara tahu lah, ya. Ada 4 cara membaca teks Torah. Kemudian ada yang disebut dengan nikut. Nikut itu adalah tanda vokal. Nah, tanda vokal itu yang ditambahkan ke dalam teks. Inilah model-model tanda vokal atau tanda baca, saudara. Ya, seperti ini, titik-titik dibangun, ini ada yang titik 2, titik 3, titik 2 vertikal, titik 2 horizontal, dan ini macam-macam namanya saudara ya. Ada yang namanya apa ini nah? Segel, ada yang namanya kolam atau apa ini, ya. Nah, saya kasih contoh tentang nikut. Saudara tahu ini kata apa saudara? Elohim, betul ya? Ya, ini kan huruf alef, harusnya dibaca A kan? Kenapa dia bisa dibaca E? Karena ada nikutnya di sini. Perhatikan, ketika ada nikutnya sama nih, maka dia akan huruf A akan jadi E di sini. Ya, ini lamet, he, ya. He dikasih titik di bawah, maka akan dibaca I, hi. Begitu. Nah, itulah yang namanya nikut atau tanda baca. Kemudian yang berikutnya, ada yang namanya tagin. Tagin itu adalah mahkota, huruf yang dimahkotai sebagai dekorasi. Ini. Nah, sedikit saja saudara mengenai huruf ini. Menurut Talmud, mereka ngomong katanya huruf tagin ini adalah tanda baca yang diberikan oleh Bapak Yahweh sendiri, katanya begitu. Dan diberikan kepada huruf-huruf ini aja, ya, saudara ya, sin, ayin, tet ini ya, dan seterusnya ini sampai sade. Katanya Bapak Yahweh sendiri yang ngasih ketika memberikan Torah kepada Moshe. Nah, saya nggak tahu karena di kitab suci kita nggak tertulis itu, begitu ya. Tapi supaya sekedar saudara tahu, ya. Jadi ada beberapa hal yang di Talmud mereka tulis itu saya nggak lihat di Torah, gitu, ya. Kemudian, ya ini kita anggap sebagai sebuah dekorasi atau mahkota di dalam sebuah huruf Ibrani. Kemudian ada yang disebut dengan tamim. Tamim itu adalah tanda kantilasi atau kiasan yang digunakan untuk melantunkan Torah. Contohnya seperti apa? Coba contohnya seperti ini. Jadi orang Ibrani itu kalau membaca Torah itu tidak seperti kita. Kalau kita kan ngomongnya Bereshit bara Elohim, gitu kan ya. Kalau mereka itu dilantunkan. Kira-kira seperti ini lantunannya, saudara.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bisa dengar ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup. Kurang lebih seperti itu. Itu jadi membaca Torah dengan dilantunkan. Kayak mirip sama orang sepupu ya, gitu. Sepupu itu yang niru, saudara. Mereka yang niru. Makanya mereka kalau membaca juga sambil dilantunkan. Itu yang disebut dengan ta'mim, saudara ya. Kemudian berikutnya, dalet dan nama atau gelar Tuhan. Bapa Yahweh itu disebut di dalam kitab Tanakh ya. Dia memiliki gelar Dayan Haemet. Makanya ada kata Baruch Dayan Haemet. Terpujilah Yahweh hakim yang adil, hakim yang sejati. Ini Dayan Haemet artinya hakim yang maha benar. Yeshua juga disebut sebagai hakim yang maha benar. Saudara bisa baca di Yohanes 9 ayat 39. Yang memiliki otoritas atas kehidupan umat manusia. Kenapa dikatakan Dayan Haemet? Karena ini ada hubungannya dengan huruf apa, saudara? Dalet, ya. Nih huruf dalet, Dayan Haemet. Gitu. Keenam, dalet sekarang hubungannya huruf dalet dan pintu keluar dari Yehuda. Begini, Yeshua HaMashiach itu berasal dari suku Yehuda. Dan yang menarik adalah sebutan untuk suku tersebut itu adalah Yehuda. Hurufnya bagaimana? Yod, He, Waw, Dalet, He. Yehuda itu hurufnya Yod, He, Waw, Dalet, He. Ini Yehuda. Nah, saudara perhatikan. Dari kata Yehuda ini ada huruf dari nama kudus Bapa Yahweh. Ya kan? Yod, He, Waw, He, kecuali untuk huruf dalet. Ini menunjukkan, ini artinya apa, saudara? Ini artinya bahwa dalet atau pintu menuju Elohim Yahweh, perhatikan, bahwa pintu atau yang disebut dalet tadi menuju Elohim Yahweh itu akan datang melalui suku Yehuda. Begitu maksudnya. Nah, siapakah yang muncul dari suku Yehuda? Tidak lain tidak bukan adalah Yeshua HaMashiach. Jadi penggenapan ini sudah terlihat, saudara, dari makna huruf dalet. Saudara perhatikan betapa luar biasanya Bapa Yahweh itu menciptakan huruf-huruf, ya. Jadi suku Yehuda, dari kata suku Yehuda sendiri ini sudah menubuatkan tentang Yeshua, saudara. Ya, bahwa pintu untuk menuju ke Elohim Yahweh itu harus melewati Yeshua. Dia yang muncul dari suku Yehuda. Sampai di sini paham, saudara? Sedikit lagi ya. Nah, dalet itu adalah gambaran umat manusia yang membutuhkan Yeshua. Saudara perhatikan, kata Ibrani untuk agama, kata agama dalam bahasa Ibrani itu adalah dat. Apa, saudara? Dat. Dat ini terdiri dari dua huruf, dalet dan tau. Nah, saudara perhatikan di sini ada huruf piktograf, dalet dan tau. Dalet tadi itu gambarnya seperti apa? Pintu. Sedangkan tau ini gambarnya seperti salib, saudara. Nah, dat yang berarti pintu salib dalam piktograf kuno. Dalam piktograf ini artinya pintu salib. Jadi artinya jalan kebenaran atau pintu kebenaran, pintu kebaikan, pintu keselamatan hanya melalui pengorbanan darah Yeshua. Amin. Karena ini sudah pasti menunjukkan atau mengarah kepada Yeshua. Nah, saudara, sejak kita belajar dari huruf alef yang seperti saya katakan tadi di awal,
belajar dari huruf alef, bet, gimel, dan dalet, ternyata di dalam rangkaian 4 huruf tadi, itu sudah menunjukkan tentang rancangan keselamatan yang dibuat oleh Bapa Yahweh untuk kita. Ya, saudara perhatikan, kita kembali sedikit ke belakang ya. Kata alef itu juga mewakili kata Elohim, betul ya? Kemarin yang saya sudah katakan Elohim, maka kita sebut sebagai Bapa di sini. Ya, alef itu juga bisa katakan sebagai Bapa atau Elohim. Bapa yang datang ke dunia menjadi sang putra, siapa? Yeshua, roh Elohim yang masuk ke dalam daging, itu disebut manusia. Ingat, kemarin bet itu artinya apa? Rumah. Rumah itu juga bisa disamakan dengan tubuh kita. Amin. Roh Elohim yang masuk ke dalam tubuh, dia menjadi manusia Yeshua, dan melalui Roh HaKodes yang dimaknai dengan huruf gimel, kemarin kita sudah belajar, gimel itu juga dimaknai dengan Roh Kudus, karya Roh Kudus, mendatangi orang miskin. Ingat, orang miskin tadi siapa? Dalet. Ya, dalet itu dilambangkan dengan orang miskin, dimaknai orang miskin. Siapakah orang miskin? Saya mengatakan kitalah orang miskin. Artinya apa? Orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang hanya bergantung dari kekuasaan Bapa Yahweh. Ya. Nah, ini dilambangkan kita sebagai manusia yang membutuhkan untuk menerima kasih karunia keselamatan Elohim Yahweh Israel. Jadi runtutan dari alef, bet, gimel, dalet itu adalah sebuah gambaran rancangan keselamatan yang Bapa Yahweh berikan, yang Bapa Yahweh buat di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus untuk keselamatan hidup kita. Amin, saudara. Ini sudah bisa dilihat dari huruf ini, saudara, huruf dalet, saudara. Nah, ini seperti yang dikatakan Yeshua. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu atau dalet dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Gitu, saudara. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Bapak Gembala juga ngajarin kita tentang meditasi kan ya. Nah, dikatakan begini, sebuah meditasi atau penyembahan yang indah dalam makna huruf dalet adalah begini. Berkonsentrasi pada perasaan rendah hati. Berkonsentrasi pada perasaan rendah hati, artinya saudara harus memposisikan diri saudara dengan saudara merasakan bahwa saudara itu nggak punya apa-apa. Paham ya? Posisikan diri saudara itu seolah-olah saudara saat itu, saudara itu kosong. Saudara itu tidak membawa apa-apa, tidak punya modal apa-apa di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada saat yang sama, saudara juga harus memiliki hati seperti seorang Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja. Dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan yang berlimpah. Tetapi dia punya perasaan yang rendah hati. Perasaan yang cinta kepada Tuhan. Nah, ketika kita melakukan penyembahan dengan sikap hati seperti itu akan klik dengan energinya Bapa Yahweh. Amin, saudara. Nah, dengan demikian maka saudara pasti akan mendatangkan atau menarik mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita, saudara. Nah, inilah pesan daripada huruf dalet, saudara, kepada saudara. Biarlah pada pagi hari ini, ya, biarlah kita pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengan sikap kerendahan hati itu yang membuat mata Tuhan tertuju kepada saudara.
Dan kalau mata Tuhan sudah tertuju kepada kita, firman Tuhan bilang, kalau Bapa Yahweh di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabannya, tidak ada. Bapa Yahweh memberkati saudara pada pagi hari ini. Amin buat firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, pagi hari ini Tuhan, selesai sudah kami memberitakan firman-Mu mengenai huruf Dalet Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu membutuhkan Engkau Bapa. Orang-orang yang memiliki hati yang melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Pagi hari ini biarlah pagi hari ini menjadi hari yang penuh berkat buat kami itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu Bapa, berkati kami semua, berkati ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami pulang dengan penuh damai sejahtera, sukacita dan berkat melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Program bantuan bencana alam kepada para pengungsi Merapi untuk tahap pertama sudah kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berpartisipasi hingga terlaksananya program bantuan kepada pengungsi Merapi. Untuk tahap selanjutnya, kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasa terbeban, dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudari Weli dengan nomor berikut. Hadirilah ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore di Keilat. Yang biasanya diadakan tanggal 31 Desember, tahun ini diadakan tanggal 30 digabung dengan ibadah di hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, kami beri kesempatan dengan durasi 5 hingga 7 menit dan sebelumnya bisa mendaftar dahulu di kantor Keilat. Pendaftaran ditunggu paling lambat hari Minggu 27 Desember 2020. Hadirilah ibadah pembuka tahun yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore di Keilat dengan acara berbagai macam talent show dari masing-masing divisi. Untuk ibadah Sabat digabung dengan ibadah di hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itu tadi pengumumannya dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saya undang saudara bisa bagi berdiri. Mari saudara kita akan berdoa untuk kita menutup ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi ini kami bersama-sama telah belajar firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, pengetahuan kami menjadi semakin lebih luas. Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi kami, tuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kembali bersama-sama kami beribadah, memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah anugerah berkat, kesehatan dan kekuatan atas seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka senantiasa dapat mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau elecha. Vichuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau elecha. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso.
Rotson. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Shem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya hatiku menari